Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan yang sudah saya pelajari terkait tentang urf. Yang pertama mengenai definisi dari urf itu, kemudian dasar hukum dari urf, kemudian klasifikasi dari urf itu bagaimana saja, apa saja, aspek mana saja yang mengkaji dari bagian dari urf tersebut. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana sih aplikasi transaksi non tunai yang sedang terjadi ataupun yang sudah berlangsung di Indonesia saat ini. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan yang pertama mengenai dari definisi. Nah, secara etimologis bahwasanya urf ini bisa menjadi arti sesuatu yang tinggi ataupun juga yang dikenal baik oleh masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita kaji juga secara terminologi bahwasanya urf ini adalah keadaan yang terjadi pada diri seseorang kemudian diakui oleh orang banyak ataupun dibenarkan oleh akal-akal orang banyak, kemudian bisa diterima oleh tabiat perbuatan manusia. Kemudian saya jelaskan juga bahwasanya urf ini bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari suatu norma yang sedang kita lakukan, melainkan suatu perbuatan yang dianggap baik oleh orang banyak, seperti itu. Mungkin kita bisa mengkaji juga berkaitan tentang yang disampaikan oleh Wahab Az-Zuhaili bahwasanya urf itu sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan yang diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan, kemudian lafaz ataupun lafal yang menunjukkan makna bahwasanya itu diterima oleh orang banyak yang berbeda dengan makna bahasanya, seperti itu. Kemudian kalau kita bisa tinjau dari dasar hukum urf sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu ada di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199, yang mana di situ Allah menurunkan ayat kepada Muhammad yang dijelaskan bahwasanya berikanlah maaf wahai Muhammad, kemudian perintahkanlah dengan urf ataupun dengan hal yang baik tadi. Mungkin di sini dijelaskan al-urf yang disebut di dalam ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya oleh orang lain juga, kemudian wajib dikerjakan oleh bagi kita semua, seperti itu. Kemudian kalau kita bisa lihat dari segi objeknya, bahwasanya urf itu bisa diklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama urf al-lafzi, yang mana ungkapan ataupun istilah yang diberikan oleh suatu grup, suatu pemerintah, seperti itu misalnya, untuk menunjukkan makna tertentu dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itu yang dipahami dan terlintas dalam pikirannya, gitu. Jadi kalau contohnya ini kita bisa lihat masyarakat Indonesia itu kan menyebut daging itu untuk hanya daging sapi saja, seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya, misalnya daging ikan ataupun yang lainnya, kan itu sudah khusus daging, berarti untuk sapi, seperti itu. Kemudian ada juga yaitu urf amali, yang mana urf amali ini sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Jadi perbuatan ini sudah terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan sudah dianggap baik dan sudah bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kita bisa lihat secara empirisnya, bahwasanya masyarakat Indonesia ini banyak melakukan hal seperti kredit. Nah, ini kan termasuk dari urf juga ini. Kemudian membayar upah, kemudian hari libur itu kita bisa jalan-jalan, bersantai. Nah, seperti itu adalah urf yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Kalau kita bisa melihat dari segi cakupannya, bahwasanya urf ini terbagi terhadap dua cakupan juga. Yang pertama itu mungkin bisa dijelas tentang urf am, bahwasanya kebiasaan yang berlaku menyeluruh pada suatu tempat, masa, dan juga keadaan waktunya itu tadi secara luas di seluruh masyarakat dan di daerah. Bahwasanya ini kalau kita bisa lihat, kalau di setiap daerah itu saya bisa memberikan hadiah ataupun
tip kepada orang yang melakukan baik kepada saya. Misalnya saya pergi ke hotel syariah, kemudian saya dilayani dengan baik, maka saya akan memberikan tip kepada pelayannya seperti itu. Nah, ini bisa dianggap juga dalam urf am. Kemudian ada urf yang khos ataupun yang khusus tadi, yaitu adalah adat yang berlaku hanya pada suatu tempat, di mana masa dan keadaan yang tertentu saja yang bisa dilakukan terhadap urf ini tadi. Contohnya itu kalau di setiap selesai lebaran itu ya, di masyarakat kita pasti melakukan halal bihalal. Nah, ini termasuk dalam urf yang secara khos gitu. Saya langsung akan menjelaskan bagaimana sih aplikasinya dalam transaksi non tunai. Urf ini bagaimana transaksi klasifikasi aplikasinya dalam transaksi non tunai. Sebelumnya saya akan membagi dahulu bahwasanya urf ini ada dua bentuk. Yang pertama urf sohi dan kedua adalah urf fasid. Kalau urf sohi ini adalah yang diterima oleh orang banyak, kemudian berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas ataupun Al-Quran ataupun hadis. Sedangkan urf fasid sendiri adalah beberapa perbuatan yang banyak berlawanan dengan yang ada di dalam nas seperti itu. Kalau secara hujjahnya, bahwasanya ulama-ulama ini kan memiliki banyak pandangan, baik itu seperti ulama Malikiyah yang dikenal dengan pernyataan mereka bahwa satu ulama Madinah dapat dijadikan sebagai hujjaan terhadap urf ini sendiri. Kemudian kalau kita bisa melihat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwasanya pendapat ulama Kufah dapat dijadikan sebagai dasar hujjaan. Nah, itu kan sudah dijelaskan di materi-materi yang sebelumnya. Nah, saya ini hanya memberikan penjelasan yang lainnya. Dan kemudian kalau Imam Syafi'i yang dikenal dengan kaul jadid, kaul qadim dan kaul jadidnya, mungkin itu bisa dijadikan sebagai hujjaan. Secara general, ulama-ulama yang memberikan hujjaan terhadap urf sendiri itu sudah jelas menerima urf yang sahih tadi, tetapi mereka menolak urf fasid yang mana banyak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis seperti itu. Kemudian saya langsung aja menjelaskan bagaimana sih aplikasi urf dalam transaksi non tunai ini. Kalau kita bisa melihat bahwasanya secara empiris masyarakat Indonesia itu banyak melakukan e-money ataupun elektronik, uang elektronik seperti itulah kalau kita bisa istilahkan. Contohnya yang sering yang sudah berkembang saat ini itu tentang misalnya Gojek itu memiliki pembayaran tentang pembayaran uang elektronik, yang mana ini merupakan inovasi ataupun inovasi dari transaksi yang bisa menjadi rujukan agar mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran secara langsung melalui non tunai seperti itu. Jadi ini merupakan kegiatan yang tidak memiliki kemudaratan lebih. Artinya kegiatan ini itu memiliki banyak terobosan-terobosan untuk mempermudah masyarakat, sehingga kalau kita bisa lihat transaksi non tunai yang bisa diaplikasikan dalam urf saat ini itu bisa menjadi motivasi kedepannya lagi bahwasanya ini layak dan pantas untuk didapatkan dan bisa diakui oleh seluruh masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Nah, mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.